Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio. Bagaimana kabar sobat baik saya? Saya harapkan kalian tetap sehat-sehat saja di tengah merebaknya wabah corona sekarang ini. Dan saya harap walaupun kalian di rumah tapi tetap antusias untuk belajar. Terutama tentu saja belajar tentang ilmu sosial. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia. Ada banyak teori yang umum kita kenal tuh ada 3 hingga 4 teori. Tapi sebelum lanjut, tolong subscribe, komen, dan like channel saya supaya saya semakin termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Nah, teori yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Pete Schnepel, kemudian juga Snok Hurgonyi. Nah, orang-orang ini percaya bahwa agama Islam itu disebarkan oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat, India pada abad ke-13. Yang menjadi landasan teori ini yaitu bahwa ada batu nisan dari Sultan Samudra Pasai bernama Sultan Malik Al-Saleh. Batu nisannya Sultan Malik Al-Saleh ini menurut Snok Hurgonyi itu memiliki kemiripan dengan seni batu nisan yang ada di Gujarat sana. Kemudian yang kedua ada tulisan dari Marco Polo, seorang musafir dari Italia. Pada saat dia singgah di Sumatera, dia menemukan ada banyak pedagang Muslim India di sana. Nah, teori ini memiliki kelemahan. Yang pertama, bahwa berdasarkan aliran yang dianut oleh masyarakat di Indonesia ternyata tidak sama dengan yang ada di Gujarat. Masyarakat di Nusantara pada saat itu memiliki atau menganut mazhab Syafi'i, sementara yang di Gujarat itu menganut mazhab Hanafi. Yang kedua, itu pada saat proses islamisasi yang ada di Nusantara, dalam hal ini Samudra Pasai, wilayah Gujarat masih dikuasai oleh kerajaan Hindu. Nah, kita melihat logikanya kalau itu mayoritasnya masih kerajaannya masih kerajaan Hindu, berarti otomatis pengaruh Hindu masih sangat kuat. Bagaimana kok ternyata para pedagang Islam ini menyebarkan agama ke tempat lain? Teori yang kedua adalah teori Persia yang dikemukakan oleh Hussein Jayadiningrat. Dia percaya bahwa agama Islam yang berkembang di Indonesia itu berasal dari Persia atau sekarang kita mengenalnya sebagai Iran pada abad ke-13. Apa yang menjadi dasar dari teori ini? Yang pertama adalah aliran Syiah yang pada saat itu berkembang di Nusantara. Aliran Syiah itu mayoritas ada di wilayah Persia. Kemudian yang kedua juga adanya kesamaan tradisi 10 Muharram atau juga disebut upacara tabut, upacara tabuik jika itu di Sumatera Barat. Upacara ini merupakan upacara untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad. Teori yang ketiga adalah teori Mekah yang dikemukakan oleh beberapa tokoh, misalnya Buya Hamka, Van Leur. Mereka percaya bahwa agama Islam itu berasal langsung dari Mekah, Arab sana pada abad ke-7 Masehi. Apa yang menjadi dasarnya? Dasarnya adalah satu, bahwa pada masa itu di abad ke-7 sudah ada perkampungan Arab di daerah Barus. Daerah Barus itu merupakan kawasan pantai barat Sumatera lokasinya. Kemudian masyarakat di Nusantara itu menganut aliran mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ini itu mazhab yang mayoritas dianut oleh masyarakat di Arab dan Mesir saat itu. Kemudian juga adanya gelar Al-Malik. Gelar Al-Malik adalah gelar yang umum diberikan pada raja-raja di kawasan
Arab maupun Mesir pada saat itu. Teori yang berikutnya adalah teori Bangladesh atau teori Benggala yang dikemukakan oleh Fatimi, S.Q. Fatimi. Nah, menurut teori Benggala ini, maka orang-orang dari Benggala itulah yang menyebarkan agama Islam di Nusantara pada abad ke-11. Apa yang menjadi bukti? Pertama, banyaknya tokoh terkenal di Samudra Pasai yang merupakan keturunan dari Bengali atau orang-orang Benggala itu. Hampir mirip dengan yang di Gujarat, ini sama-sama lokasinya di India, cuma Indianya sebelah mana? Tuh. Kemudian yang kedua adalah menurut Fatimi, batu nisan yang menjadi penanda makam Sultan Malik Al-Saleh itu tidak ada kemiripan dengan yang ada di Gujarat, melainkan memiliki kemiripan dengan yang ada di Bengali. Cuma kelemahannya sama seperti teori Gujarat tadi, masyarakat di Nusantara itu mengikuti mazhab Syafi'i, sementara yang di Bengali itu mereka mengikuti mazhab Hanafi. Teori berikutnya adalah teori Coromandel. Ini lokasinya juga di India sana, yang dikemukakan oleh Thomas Arnold dan juga Morrison. Menurut teori Coromandel ini, maka agama Islam itu dikembangkan oleh orang-orang yang berasal dari Coromandel, India. Apa yang menjadi buktinya? Bukti utama yang dikemukakan oleh Arnold dan Morrison ini yaitu kesamaan mazhab yang dianut oleh masyarakat di Coromandel dengan mazhab yang dianut oleh wilayah Nusantara. Teori yang terakhir adalah teori Cina yang dikemukakan oleh Slamet Mulyana. Apa yang menjadi dasar dari teori Cina ini bahwa agama Islam dikembangkan oleh orang-orang Cina? Yaitu bahwa pada saat itu sejak abad ke-9 sudah ada migrasi orang-orang muslim dari Kanton ke wilayah Nusantara. Kemudian juga adanya bukti bahwa Raden Patah itu pendiri kerajaan Demak itu merupakan keturunan dari Tionghoa atau keturunan orang Cina karena ibunya orang Cina, seperti itu. Belum lagi ada catatan yang menyebutkan bahwa para pedagang Cina yang pertama kali atau yang menduduki wilayah perdagangan pada saat itu. Tentu saja kita perlu berpikir mana sih ya teori yang paling bisa dipercaya. Tergantung kita mau percaya bagian yang mana. Tentu saja harus dengan dasar yang kuat. Bagaimana sarana penyebaran dari agama Islam? Bisa lewat perdagangan. Jelas kalau perdagangan karena di Indonesia itu kanlah daerah yang merupakan jalur perdagangan yang sering disinggahi oleh para pedagang dari India, dari Arab, Persia maupun dari Cina misalnya, di mana orang-orang yang singgah ke Indonesia ini pada akhirnya mereka akan tinggal dan menikah dengan wanita Indonesia. Nah, otomatis akan lanjut ke sarana yang kedua melalui perkawinan. Para pedagang ini pada saat mereka menikah dengan wanita pribumi atau wanita di Indonesia, otomatis wanitanya itu akan beralih memeluk agama Islam dan juga akan diikuti oleh keluarga dari sang wanita itu tadi, atau sang wanita tadi bisa jadi tetap akan beragama sebelumnya, tetapi dia punya anak dan anak itu akan dididik menjadi orang dengan agama Islam, dan otomatis nanti anak-anaknya itu pada saat mereka dewasa dan menikah dengan orang lain, dengan pasangannya itu harus beragama Islam. Jadi otomatis dengan melalui perkawinan maka proses penyebaran agama Islam menjadi sangat cepat. Yang ketiga bisa melalui pendidikan. Pendidikan di sini bisa dilihat dari pembukaan berbagai pondok pesantren
para pemuda yang ingin belajar ilmu agama itu mereka belajar di pesantren untuk sementara waktu. Pada saat mereka sudah menguasai ilmunya, cukup menguasai ilmu, maka mereka kembali ke masyarakat untuk mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Kemudian juga dilihat dari sisi politik. Tadi saya sudah sebutkan bahwa pada saat raja di suatu kerajaan itu beragama Islam, maka dia akan membuat rakyatnya yang sebelumnya belum beragama Islam menjadi beragama Islam. Bisa jadi mungkin dia memberikan semacam aturan perintah supaya rakyatnya itu juga beragama Islam. Dia membuat suatu semacam kayak kebudayaan baru yang itu sesuai dengan agama Islam, yang itu perlahan tapi pasti akan membuat rakyatnya yang sebelumnya beragama Hindu dan Buddha itu beralih menjadi Islam. Kemudian juga bisa melalui dakwah yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah cukup menguasai ilmu. Kalau di Jawa itu kita mengenal adanya wali songo, orang-orang yang menyebarkan agama di tanah Jawa, yang biasanya dikenal dengan wali songo ini ada 9 orang. Bukan berarti hanya 9 orang sih, tapi yang paling terkenal ada 9 ini, mulai dari Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, itu seperti itu. Nah, sampai di sini saya yakin kalian sudah jelas bagaimana Islam masuk ke Indonesia dan bagaimana sarana penyebaran agama Islam di Indonesia. Saksikan saya di video-video yang lain supaya kalian mendapatkan banyak pengetahuan mengenai ilmu IPS.